Hey yo Bacoters, balik lagi bersama gua di channel. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja ya. Jika ukuran benar-benar penting, gajah sudah lama menjadi raja hutan. Jadi jangan melihat sesuatu dari satu sisi saja ya guys ya. Oke, pada video kali ini gua mau menceritakan sebuah film yang wajib kalian tonton. Film ini berjudul Maharaja, dirilis pada tahun 2024. Ini bergenre laga dan thriller, di mana berpusat pada kisah seorang tukang cukur yang melakukan aksi balas dendam kepada para perampok yang mencuri barang berharga di rumahnya. Banyak kejadian plot twist tak masuk akal yang akan tersaji di film ini, yang mengharuskan kita berpikir di luar nalar untuk mengungkap suatu kejahatan. Dan daripada penasaran, langsung saja, let's play. Film dimulai dengan memperkenalkan Maharaja, seorang tukang cukur yang sederhana yang bekerja di salon Ramki. Maharaja adalah sosok yang penuh kasih sayang, terutama kepada putri kecilnya, Jyoti. Suatu hari, Maharaja berniat membelikannya boneka. Sebelum membelikannya, ia menunjukkan boneka tersebut kepada istrinya yang sedang berada di seberang jalan. Namun naas terjadi ketika sebuah truk melaju kencang dan menabrak rumah itu. Lalu scene berpindah 15 tahun kemudian. Jyoti, putri Maharaja, ternyata selamat dari kecelakaan maut itu. Kini, ia adalah seorang siswi yang berbakat dalam olahraga. Namun, Jyoti kurang pandai dalam pelajaran lain, sehingga sering dimarahi oleh guru-gurunya. Kecuali Bu Asifa, guru olahraga yang selalu mendukung dan membantunya. Bahkan seringkali ia membantu Jyoti dalam belajar dan berlatih untuk persiapan lomba larinya. Setelah itu, kita akan diperlihatkan kehidupan Maharaja dan Jyoti yang tetap bahagia walaupun telah ditinggal istrinya. Dan kita akan diperkenalkan anggota keluarga baru Maharaja yang bernama Laksmi, sebuah tong sampah. Ya, kalian gak salah dengar kok ini. Di sini terungkap alasan tong sampah tersebutlah yang melindungi Jyoti dari truk maut. Sehingga Maharaja memperlakukan tong sampah tersebut dengan baik seperti keluarganya sendiri. Khana kya banaya hai? Lemon rice or anda? Maharaja kini memiliki salon cukur sendiri yang diberi nama Jyoti Salon sebagai bentuk penghormatan kepada putrinya. Ia memiliki pelanggan setia sekaligus temannya bernama Dr. Mohanram. Kita diperlihatkan sisi lain dari hubungan Maharaja dan Jyoti. Jyoti seringkali memarahi ayahnya karena sifatnya yang ceroboh dan pelupa. Namun di balik itu semua, Maharaja sangat menyayangi putrinya dan rela melakukan apapun demi kebahagiaannya. Seperti kasus saat ia dipanggil oleh kepala sekolah Jyoti karena menuduhnya membawa alkohol. तेरी बेटी के बैग में से ही शराब के चीफ गेस्ट को देने वाली वेलकम ड्रिंक्स में क्या सर और कहाँ का सर? नहीं जानता सर, लेकिन मेरी बेटी गलत। बस एक कॉल करूंगा. Namun seketika kejadian berubah di saat Bu Asifa menunjukkan pelaku aslinya. Dengan mode Hulk, Maharaja langsung mengamuk dan meminta kepala sekolah tersebut meminta maaf. जाओ, hey, सब जाओ. ज्योति, इससे माफी मांगिए सर, लेकिन फिर भी आपने इसे डांटा। आपने उसे डांटा है, आप इससे माफी मांग। मुझे माफी मांगने के लिए चल बाहर जा. सर आपने इसे डांट के गए, सर आपने गलती की है। चलो निकालो उसे. सर आपने माफी मांग। Karena takut diacak-acak Hulk India, kepala sekolah tersebut minta maaf kepada Jyoti. Setelah itu, Jyoti yang akan mengikuti camp pelatihan selama seminggu untuk seleksi di luar kota, berpamitan kepada Maharaja dan menitip pesan untuk selalu menjaga Laksmi dengan baik dan akan sering menelponnya dari camp pelatihan. Lanjut seperti biasa, setelah seharian mencukur hingga malam, Maharaja pun OTW pulang ke rumahnya. Kemudian diperlihatkan kondisi rumah Maharaja yang berantakan dan dirinya yang terbaring penuh luka. Dan tiba-tiba ular kobra masuk lewat jendela dan melewati tubuhnya. Keesokan harinya, kita diperlihatkan seorang anggota dewan bernama Karuna Karan yang sangat emosional datang ke sebuah bengkel. Ia ngedumel karena mendapati kacamatanya hilang sehabis servis di bengkel ini. Ia yang ngamuk kemudian menghajar Prabu, sang pemilik bengkel, dan bertanya siapa yang menservis mobilnya.
Tak lama berselang, datang seorang karyawan bernama Dana yang memperbaiki mobil si Karuna. Lebih parahnya lagi, Dana mengaku sempat membawa mobilnya jalan-jalan. Semakin marah, akhirnya Karuna menghajar Dana dan memberikan waktu sampai besok pagi untuk membawa kacamata tersebut. Malam harinya, Dana yang dendam tanpa diduga menghampiri Karuna di sebuah klub malam sembari membawa kacamata yang dicari. Bukannya mengembalikan, ia malah menghancurkan kacamata tersebut. Karuna yang kesal ingin menghajarnya. Namun Dana yang sudah mendapatkan buff dari Muntun melakukan epic comeback dan balik menghajar Karuna hingga babak belur. Kembali ke Maharaja yang datang ke kantor polisi untuk melaporkan perampokan yang terjadi di rumahnya. Ia pun bercerita kepada seorang polisi bernama Pak Rumal jika terdapat 3 orang perampok yang langsung membekap dan menghajarnya hingga pingsan. Ia pun meminta tolong kepadanya untuk mencari barang berharganya yang hilang. Pak Rumal mengira yang hilang adalah uang atau emas atau barang berharga lainnya. Namun saat Maharaja mengatakan barang tersebut adalah Laksmi, sebuah tong sampah, ia pun langsung menghajar Maharaja karena mengira ia sedang bercanda dan langsung mengusirnya. तो फिर लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी सर, मेरी लक्ष्मी को ढूंढ दीजिए। Namun seperti yang kita tahu, jika Maharaja mempunyai kekuatan Hulk sehingga berapapun banyak polisi tak bisa mengusirnya. Kemudian scene berpindah memperkenalkan 2 polisi yang sangat korup bernama Inspektur Farad dan anak buahnya bernama Danapal. Mereka sedang melakukan reka adegan pencurian emas di sebuah rumah. Mereka terkenal sangat korup karena sering mengambil keuntungan dengan cara bekerja sama dengan para pencuri, di mana ia menukar emas asli hasil curian tersebut dengan emas yang palsu. Lalu setelah selesai dan OTW balik ke kantor, betapa terkejutnya Inspektur Farad mendapati kantornya acak-acakan akibat Maharaja yang meminta bantuan mencari tong sampahnya. Kemudian ia menemui Maharaja dan bersedia mendengarkan ceritanya. Lalu Farad bertanya bagaimana ciri-ciri perampoknya. Maharaja mengatakan di salah satu perampok memiliki benjolan di punggungnya. Lalu Farad yang tahu jika yang hilang adalah sebuah tong sampah, pada awalnya ia memberi sejumlah uang untuk membeli yang baru. Namun Maharaja tetap kekeh untuk mencari tong sampah tersebut hingga terjadi perdebatan dan akhirnya ia dilempar keluar oleh para polisi. Bukannya menyerah, ia kembali masuk ke sana dan berkata akan memberi uang 500.000 rupiah jika Farad berhasil menemukan tong sampah tersebut. Merasa dihina, ia langsung menghajar Maharaja. Begini nih yang banyak yang katanya oknum, giliran diminta tolong sama rakyatnya dibilang merendahkan. Giliran kerja sama perampok fine-fine aja. Dasar. Benar saja, beberapa saat kemudian anak buah Farad yaitu Danapal menghampiri Maharaja dan berkata jika Farad setuju membantu dan meminta uang terlebih dahulu kepadanya. Setelah mendapat pelicin, Inspektur Farad dan kawan-kawan langsung menyelidiki rumah serta salon milik Maharaja. Dan mulai curiga jika tong sampah tersebut memiliki barang yang sangat berharga. Kepo dengan hal itu, Farad bertanya dan meminta Maharaja jujur. Apapun yang ia sembunyikan di tong sampah tersebut. Bukannya menjawab, Maharaja malah menaikkan bayarannya menjadi 700 rupiah asalkan tong sampah tersebut ditemukan sebelum Joti kembali. Lalu kita diperkenalkan 2 tokoh baru lagi yang bernama Selvam dan Sabari, yang merupakan 2 perampok sadis yang selalu mencuri emas dan uang, dan tak segan mereka membunuh dan membakar rumah korbannya. Namun di balik sadisnya itu, kalian pasti terkejut di mana Selvam ternyata sangat penyayang dan memiliki hati yang lembut dan sangat menyayangi istri dan anaknya yang bernama Amu, yang memiliki bekas luka di punggungnya karena ulah Selvam di masa lalu.
Kembali ke Maharaja yang selalu datang ke kantor polisi. Bahkan rela disuruh mencuci mobil serta membelikan makan agar tong sampahnya cepat ketemu. Dan ternyata Maharaja datang ke kantor polisi juga memiliki tujuan lain, di mana ia memperhatikan seluruh punggung polisi dan mencatat nama-nama polisi di buku kecilnya. Kemudian Farad dan timnya yang mata duitan mempunyai ide jahat di mana ia akan membuat tong sampah tiruan dan menyuruh timnya yang bernama Kuzan untuk mencari orang yang bisa membuat tong sampah tiruan tersebut karena sudah jadul. Di suatu toko saat Kuzan sedang mencari tong sampahnya, ia bertemu sesama polisi lainnya yang bernama Nala Shivam. Karena sama-sama tergiur dengan uang, Nala akhirnya membantu Kuzan mencari siapa yang bisa membuat tong sampah tersebut. Di lain tempat, terlihat perumal sedang menyelidiki sebuah nomor handphone. डिटेल्स चाहिए सर। अपनी ये भरने के लिए हमारा दिमाग खराब कर। Lalu di kantor polisi, terlihat Prabu si pemilik bengkel melapor jika karyawannya, yaitu si Dana, telah menghilang selama 3 hari setelah gelut dengan Karuna si anggota dewan. Setelah itu, ia duduk di samping Maharaja. Dan di sini terlihat jika ekspresi Maharaja berubah setelah melihat foto Dana yang mengisyaratkan sesuatu. Dan pada akhirnya, kita akan dibawa flashback ke 3 hari yang lalu, di mana saat itu Maharaja yang baru tersadar setelah dirampok. Ia menemukan sebuah petunjuk, yaitu sebuah karcis mobil yang terdapat di plat nomornya, yang ia yakini itu mobil si perampok. Kemudian ia langsung mencari pemilik mobil tersebut, dan singkatnya, ia berhasil menemukan si pemilik mobil adalah Karuna. Ia pun bertanya kepada Karuna apakah mobil tersebut miliknya. Dan Karuna balik bertanya apa Dana menyakitinya saat menggunakan mobilnya tanpa izin. उसने तुम्हारी कार पूरे शहर में। उन कार चोरी करने वालों ने तेरा किससे पंगा ले रहे? वो अभी कहाँ होंगे? यहाँ है। Dan di sini Maharaja berpikir jika Karuna bukanlah pelaku perampokan rumahnya. Dan setelah itu, seperti yang kita tahu, Dana datang menghampiri Karuna dan menghajarnya hingga babak belur. Karena hal ini, Maharaja sadar jika Dana merupakan salah seorang dari perampok rumahnya. Kemudian ia mengikuti Dana yang pergi dengan motornya. Menyadari telah diikuti Maharaja, Dana menelpon anak buahnya dan menyuruh menjebak Maharaja. Ketika sampai di sebuah gudang yang menjadi markas Dana dan kawan-kawan, Maharaja langsung dihajar. Dan pada akhirnya, Dana mengakui jika ia salah seorang yang merampok rumahnya. Tak cukup sampai di situ, ia menyuruh anak buahnya memotong tangan Maharaja. Kesal dan terpojok, Maharaja kembali dapat buff dan langsung mengamuk menghajar semuanya. Saat Dana terpojok, ia langsung memberikan informasi jika perampok lainnya adalah seorang polisi di daerahnya dengan benjolan di punggung. Inilah alasan mengapa Maharaja selalu ke kantor polisi untuk memperhatikan punggung semua polisi. Di sini Dana berhasil menusuk Maharaja dan mengambil motornya. Tetapi dengan 1 kali tebasan, Dana pun modar dibuatnya. Kembali ke masa kini, Maharaja mencoba mengelus punggung Prabu karena mengira mungkin ia rekan Dana. Namun benjolan itu tidak ada. Lalu Karuna yang sempat gelut dengan Dana dipanggil pihak kepolisian bersama pengacaranya dan mengatakan jika ia sempat gelut dengan Dana di klub malam. Namun sebelum gelut, ada seseorang yang mencari Dana terlebih dahulu. Mendengar itu, seketika Maharaja panik karena polisi akan mencurigainya. Terlebih, ia sudah membunuh Dana. Namun beruntungnya, Karuna yang saat itu mabok malah salah menyebut nama. Orang yang disebut adalah Ilaraja. Dan akhirnya Farad menyuruh bawahannya menyelidiki lebih lanjut. Di lain tempat, Kuzan dan Nala Shivam berhasil menemukan orang yang bisa membuat tiruan tong sampah tersebut dan si tukang tersebut berjanji menyelesaikannya dalam 3 hari.
Kemudian kita akan diperlihatkan kembali perampok Selvam yang sedang memberikan putrinya Amu kalung emas yang mahal. Namun ia harus menunggu emas itu selama 2 hari. Di camp pelatihan, Jyoti mendapati sepatunya dicuri. Ia justru melakukan perbuatan baik dengan memberikan sepatu itu secara gratis, karena ia kasihan dengan sepatu temannya yang sudah rusak. Kemudian anak buah Farad secara tak sengaja bertemu dengan Purmal di gudang markas Dana dan menemukan jika Dana telah modar dibunuh seseorang. Kembali ke Selvam yang mendapat telepon dari istrinya untuk membeli perlengkapan pesta ulang tahun termasuk mencukur jenggotnya. Setelah dari toko emas, ia menuju sebuah salon yang ternyata salon itu adalah Ramki, di mana Maharaja dulu bekerja. Dari scene ini terungkap sebuah fakta jika seluruh kejadian Selvam di film ini adalah kejadian 15 tahun lalu. Maharaja muda melayani Selvam yang akan mencukur jenggot. Namun saat asik cukur, alat cukurnya kehabisan baterai dan Maharaja izin keluar sebentar. Tiba-tiba Selvam mendapatkan sebuah telepon dari teman merampoknya Sabari yang mengatakan jika aksi mereka kini sudah banyak diberitakan dan polisi sedang mencari mereka. Lalu Selvam menenangkannya dan berkata polisi tidak akan menemukan jejak perampokan mereka. Namun tanpa Selvam sadari, Maharaja sudah berdiri di belakangnya dan mendengar semua obrolan itu. Setelah selesai cukur dengan buru-buru, Selvam langsung pulang. Di rumah, acara ulang tahun Amu akan dimulai. Namun Selvam terlihat gelisah dan memberitahu Sabari jika seorang tukang cukur telah mendengar obrolan mereka di telepon. Di sela obrolan mereka, tiba-tiba istri Selvam menanyakan di mana ia menaruh kalung emasnya. Setelah dicari, ia tidak menemukannya. Ternyata kalung tersebut tertinggal di salon Ramki. Maharaja yang berniat baik ingin mengembalikan kalung itu, mengingat itu adalah hadiah untuk putri Selvam. Berbekal mendengar alamatnya dari telepon, Maharaja langsung OTW menuju rumah Selvam. Setelah sampai di rumahnya, tanpa diduga, kedatangan Maharaja bebarengan dengan sejumlah polisi yang ingin menangkap Selvam dan Sabari. Sehingga Selvam mengira jika Maharaja telah melapor kepada polisi. Pada awalnya, sang istri tak terima dan terus membela Selvam. Karena menurutnya, ia adalah orang yang baik, sampai tiba-tiba Sabari yang tak ingin ditangkap mengambil sebuah pistol polisi dan menodongkannya ke polisi. Karena itu, sang istri menyadari jika memang Selvam seorang perampok yang kejam. Setelah itu, secara tak diduga, Sabari menembak salah satu polisi dan polisi yang lainnya membalas tembakannya hingga ia modar. Kemudian Selvam digiring polisi dan terlihat tatapannya sangat dendam kepada Maharaja karena mengira ia yang membawa polisi tersebut. Di sisi lain, Jyoti yang telah selesai masa pelatihannya hendak pulang. Namun sebelum itu, ia mengirim pesan kepada Maharaja untuk membelikannya sepatu merah karena sepatunya sudah diberikan kepada temannya. Kembali ke tukang las yang setelah 3 hari berhasil menyelesaikan tong sampah tiruannya. Kemudian Farad menyuruh Kuzan dan Nala membuat penyok semirip mungkin dengan Laksmi yang asli. इस जगह पर Dan setelah selesai, tong itu akan dikembalikan kepada Maharaja besok paginya. Malam harinya, setelah semua rencana tersusun, Farad hanya tinggal selangkah lagi mendapatkan imbalan, yaitu mencari orang yang berpura-pura menjadi perampok rumah Maharaja. Namun tak semudah itu, karena orang yang biasa diajak kerjasama mencuri emas dengannya, menolak karena menurutnya hal itu tidak masuk akal. Namun karena tergiur imbalan yang banyak, Nala akhirnya mengajukan diri berpura-pura menjadi pencuri tong sampah. मैं ही एक्टिंग कर लेता हूँ ना। बचपन में स्कूल के ड्रामा सार एक्टिंग करूंगा सर। क्या बात है, बचा लिया। Agar akting Nala berjalan lancar, Farad menghubungi kantor polisi dan meminta Maharaja menceritakan ulang kejadian perampokan tersebut. हाँ, रिकॉर्ड हो रहा ना भाई। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन रात के करीब 10 मैं घर तो पहुंच गया सर। घर के बाहर गमले के नीचे मैं हॉल में पहुंच के लाइट ऑन। Namun setelah Maharaja cerita, kita akan diberi scene flashback 3 hari sebelumnya. Ternyata cerita Maharaja kerampokan adalah cerita bohong, di mana yang sebenarnya dirampok adalah Jyoti. Karena saat Jyoti pulang dari camp pelatihan, terlihat Maharaja telah menutup toko jam 10 malam.
Namun karena Jyoti menyuruhnya membeli sepatu, akhirnya Maharaja ke toko sepatu terlebih dulu untuk membeli apa yang Jyoti inginkan. Kembali ke Jyoti yang sedang berganti pakaian di rumah. Namun karena ada yang menjatuhkan barang, Jyoti langsung dibekap. Dan perampok tersebut adalah Nala Shivam dan Dana. Tak hanya dibekap, Dana langsung menutup kepala Jyoti. Tak pasrah, Jyoti melawan dengan menggigit tangan Nala dan mendorongnya. Nah, saat mendorong, ia merasakan ada benjolan di punggung Nala. Inilah yang ia ceritakan kepada Maharaja. Namun saat melawan, Jyoti langsung dihajar oleh Selvam yang ternyata sudah bebas. Selvam yang dendam terus memukulnya hingga luka dan sekarat. उसे खत्म करके चुपचाप चले जाते और ऊपर से बहुत खूबसूरत भी है. Sembari menunggu Maharaja pulang, Nala yang bejat tergoda dengan Jyoti dan langsung memperkosanya padahal sedang sekarat dan terluka. Di lain tempat, Maharaja yang masih berada di toko sepatu kembali ke rumah. Tak ingin kalah dengan Nala, Dana pun ikut memperkosa Jyoti. Sungguh bejat mereka ini ya. Di sini, Selvam yang menunggu Maharaja pulang dibuat kebingungan karena biasanya ia sudah pulang. Lalu Nala mengatakan tidak biasanya ia belum pulang. Padahal ia sudah sebulan mengintai dan Maharaja selalu sudah pulang jam segini. Karena greget dengan Maharaja yang tak kunjung pulang, Nala dengan keji kembali memperkaos Jyoti. Selvam pun mengizinkannya karena sangat dendam kepada Maharaja. हो गया क्या? चलो Setelah itu, mereka bertiga meninggalkan Jyoti. Dan Maharaja baru kembali dari toko sepatu. Betapa terkejut dan sakit hati dengan apa yang dilihatnya. Putri kesayangannya terluka dan tak menggunakan baju. Tanpa berlama-lama, ia langsung membawa Jyoti ke Dr. Mohanram dan memohon kepadanya untuk menyelamatkan Jyoti. Saat di rumah, Maharaja yang tak menyangka anaknya menjadi korban perampokan, marah dan mengamuk. Kemudian, sesuai scene tadi, ia yang sadar melihat sebuah karcis parkir yang bisa dijadikan petunjuk untuk mencari para perampoknya. Akhirnya ia terpikirkan sebuah rencana. Rencana pertama, ia meminta Dr. Mohanram merahasiakan keberadaan Jyoti yang sedang dirawat dan meminta Gopal serta Bu Asifa menjaga Jyoti di sini. Yang kedua, ia melacak karcis parkir tersebut untuk menemukan siapa pelakunya. Dan seperti yang kita tahu, ia berhasil menemukannya dan membunuh Dana. Nah, rencana yang ketiga ini menurut gua sangat pintar, di mana ia akan membuat laporan palsu agar bisa menemukan pelaku perampokan yang merupakan seorang polisi dan meminta polisi untuk mencari Laksmi, si tong sampah tersebut. Yang ternyata mau sampai kapanpun dicari, tong sampah tersebut tidak akan ditemukan karena tong sampah tersebut disembunyikan olehnya di rumah sakit bersama dengan Jyoti. Karena Laksmi adalah keberuntungan Jyoti. Maharaja berharap ia bisa kembali menyelamatkannya seperti dulu. Dan dengan semua skenario yang ia buat, polisi pasti membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan penyelidikan. Inilah yang dimanfaatkan olehnya untuk mencari siapa polisi yang memiliki benjolan di punggungnya. Sungguh cerdik memang Maharaja ini ya kan? Walaupun emosi, mengambil keputusannya tidak tergesa-gesa. Mantap. Kembali ke Inspektur Farad dan temannya yang mata duitan, di sini mengetahui jika yang kehilangan tong sampah adalah Maharaja. Seketika Nala panik dan menyesal mengajukan diri. Terlebih, ia tak mungkin membatalkan itu kepada Inspektur Farad. Di lain tempat, di rumah sakit, Jyoti yang telah tersadar meminta ayahnya mempertemukannya dengan para perampok. Maharaja yang sayang kepadanya berjanji akan menuruti hal tersebut. Keesokan paginya, Inspektur Farad dan kawan-kawan membawa Tong dan Nala yang akan berpura-pura menjadi perampok OTW menuju rumah Maharaja. Setelah sampai dan berhadapan dengan Maharaja, ekspresi wajah Nala langsung berubah karena takut aksinya ketahuan olehnya. Lanjut saat Nala melakukan reka adegan ulang, posisi tangannya saat membekap Maharaja tak sesuai dengan tinggi badannya, yang malah secara tak sengaja ia menunjukkan bagaimana saat ia membekap Jyoti. Dan dengan cepat, Maharaja langsung memeluknya dan menemukan sebuah benjolan di punggungnya seperti yang dikatakan Jyoti. Setelah mengetahui Nala adalah pelaku yang memperkosa Jyoti, Maharaja menyuruh Farad untuk melepaskannya.
karena kemungkinan ia akan menghabisi Nala nanti. Dan setelah ini, plot twist kembali muncul di mana Farad mengatakan apa Maharaja yakin ingin membebaskan orang yang telah memperkosa putrinya. Maharaja pun kaget dengan perkataan Farad karena telah mengetahui yang sebenarnya. Kemudian kita akan diperlihatkan kembali scene flashback saat Perumal menyelidiki gudang tempat Dana dibunuh Maharaja. Di sana ia melihat HP Dana dan menemukan banyak panggilan tak terjawab dari Nala yang merupakan seorang polisi. Karena curiga, pada akhirnya Perumal menyelidiki dan menggali informasi dari anak buah Dana serta Dr. Mohanram yang merawat Jyoti. Dan dari informasi mereka, Farad mengetahui jika Nala adalah salah satu dari pelaku perampokan. Kemudian dengan sengaja, Farad dan kawan-kawan menjebak Nala agar mau berakting sebagai perampok tong sampah tersebut agar bisa dipertemukan dengan Maharaja supaya bisa balas dendam kepada Nala. Lalu dengan senang hati, Farad yang juga memiliki anak perempuan memberi golok kepada Maharaja dan mempersilahkannya untuk langsung membunuh Nala. Kemudian Farad dan kawan-kawan keluar dari rumah Maharaja seperti tak pernah ada kejadian apa-apa dan mengunci pintu agar Nala tidak bisa kabur kemana-mana. Dan Inspektur Farad juga mengatakan jika ia telah mengetahui perampok ketiga, yaitu si Selvam, lewat nomor yang sudah ia lacak. Kembali ke tempat eksekusi, Maharaja yang terlanjur sakit hati langsung melakukan ulti. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari Farad, Maharaja langsung menghampiri perampok ketiga yang dimana ia terkejut bahwa pelakunya adalah Selvam. Pada akhirnya terjadi perkelahian antara dua bapak-bapak berbadan besar ini. Saat Maharaja terpojok, Selvam pun mengatakan kekesalannya kepada Maharaja di mana ia sangat dendam kepadanya yang membuat keluarganya hancur dan ia harus dipenjara selama 13 tahun. Karena itulah ia menyiksa dan menghajar Jyoti agar rasa sakitnya bisa dirasakan oleh Maharaja. Marah dengan pernyataan Selvam, Maharaja kembali mendapat buff dan menghajar balik sampai membuat satu kaki Selvam patah. Sembari sekarat, ia mengatakan kepada Maharaja jika ia dan Jyoti akan hidup dalam rasa sakit seperti apa yang ia rasakan selama ini. Namun secara mengejutkan, dengan diantar oleh Bu Asifa, Jyoti datang ke sana dan menghampiri Selvam dan melempar sebuah perhiasan kepadanya. Secara mengejutkan juga, dengan kebesaran hati, ia memaafkan dan membiarkan Selvam bebas. Sembari mengatakan jika semua yang telah ia alami sekarang tak akan pernah bisa menghalanginya untuk menggapai cita-citanya. Pada akhirnya, mereka bertiga pun pergi meninggalkan Selvam sendirian. Setelah itu, Selvam membuka isi perhiasan, di mana isinya adalah kalung emas yang seharusnya menjadi hadiah putrinya Amu 15 tahun yang lalu. Kemudian ia teringat satu omongan tetangganya di mana saat ia di penjara terdapat sebuah keluarga yang mengunjungi istri dan anak Selvam. Keluarga itu adalah Maharaja dan istrinya yang berniat mengembalikan kalung emas Selvam. Namun istri Selvam menolaknya karena berpikir itu dibeli dari hasil merampok. Pada akhirnya untuk menghibur Amu, istri Maharaja menyuruhnya membelikan sebuah boneka, di mana mainan itu satu untuk Amu dan satunya untuk Jyoti. Setelah itu, seperti yang kita tahu di awal film, sebuah truk oleng menabrak rumah tersebut dan dari situ hanya Jyoti yang selamat karena tertutup oleh sebuah tong sampah besi. Kemudian scene kembali ke Selvam yang melihat sebuah luka di punggung Jyoti yang mengingatkannya dengan Amu putrinya yang memiliki bekas luka yang sama. Lalu ia langsung menyadari jika Jyoti adalah anak kandungnya. Karena itu, ia langsung berteriak memanggil Jyoti sebagai Amu untuk kembali. Namun karena Jyoti tak tahu nama Amu, ia pun jalan saja menghiraukan panggilan Selvam. Amu!
कर दे मेरी बच्ची, बस एक बार बुलाओ, बात करता हूँ, प्लीज उसे बुलाओ. Sembari menangis, Selvam bertanya kepadanya apa Jyoti adalah Amu, anak kandungnya. Namun karena tak terima dengan perlakuan Selvam kepada Jyoti, pada akhirnya Maharaja tak mau menjawab siapa Jyoti sebenarnya. Dan dari sini diketahui lagi sebuah fakta di mana ternyata saat kejadian truk oleng, istri dan anak Maharaja tewas dan seorang anak kecil yang selamat adalah Amu, anak dari Selvam. Di ending film, kita bisa melihat Selvam yang terus menangis dan menyesal karena telah menyakiti Jyoti, anak kandungnya sendiri yang sangat ia sayangi. Karena sangat menyesal, pada akhirnya Selvam mendiskon nyawanya sendiri dengan lompat dari gedung tersebut. Dan ia pun tewas bersama kalung emas milik Amu. Dan film pun selesai. Oke, sekian untuk video kali ini. Tekan like apabila kamu menyukai video ini. Tekan share dan subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang. Tulis di kolom komentar untuk request video-video selanjutnya. And see you next video.